Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Berbagi Makna. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan mengenai hal yang juga sangat penting, yaitu mengenai keberadaan sampah negara. Kenapa saya sebut adalah sampah negara? Karena sampah ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu sampah yang berupa kotoran yang dalam bentuk fisik, yang ini harus kita selesaikan. Dan dari zaman saya kuliah pun, untuk menangani sampah ini sudah puluhan tesis yang dibuat oleh para calon sarjana. Itu mengenai sampah yang sifatnya fisik atau kotoran atau rebis atau waste. Nah, di samping sampah yang berbentuk kotoran fisik berupa benda, di negeri ini kita juga punya sampah lain yang tidak kalah penting bahayanya, yaitu sampah negara. Apa itu sampah negara? Adalah orang-orang yang merusak negara ini. Terutama adalah para koruptor, para pelanggar hukum, dan lain sebagainya, yang ini juga harus ditangani secara baik dan benar. Masuk ke sampah fisik yang berupa kotoran atau waste atau rebis, ini kami punya tesis yang bisa diusulkan kepada utamanya Menteri Lingkungan Hidup, bahwa seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sampah yang ada di negara kita ini semuanya itu berasal dari tanah. Baik sampah yang berupa logam, berupa plastik, berupa kayu, berupa berongkalan dan lain sebagainya, daun-daunan, semuanya itu berasal dari tanah. Maka ide dasarnya, sebaiknya sampah itu dihancurkan, dikembalikan ke tanah. Dalam bayangan kami, bagaimana menghancurkan sampah itu, salah satu caranya itu dengan cara shredding system. Jadi kalau bisa saya gambarkan, jadi kalau ini adalah sampah, ini masuk dalam suatu shredding pertama, yaitu 2 keping yang dilapisi intan, sehingga logam atau sampah apapun itu bisa hancur. Keluar, ini masih agak kasar. Kemudian masuk ke shredding yang berikutnya. Keluar, ini sudah mulai lembut. Dan seterusnya masuk ke shredding berikutnya. Ini sudah menjadi debu, berupa debu. Nah, kalau sudah berupa debu, maka debu-debu ini bisa dikantongin dalam karung-karung tertentu dan bisa menjadi bahan urugan, kemudian juga bisa menjadi untuk menambak
atau membuat pinggiran-pinggiran untuk mengatasi erosi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Intinya bahwa karena sampah ini berasal dari tanah, maka sampah ini harus dikembalikan ke tanah. Jadi karena sampah yang ada di kehidupan kita ini berasal dari tanah, baik berupa plastik, logam, kayu, daun-daunan, dan sebagainya, ini semuanya berasal dari tanah, maka sebaiknya tesis dan pemikiran dasar kita itu adalah dikembalikan ke tanah dengan cara dihancurkan. Jadi tesisnya sampah ini dihancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara shredding system. Shredding system itu adalah penggerusan. Jadi ada penggerus pertama, masih kasar, masuk ke penggerus kedua, shredding yang kedua, ini keluar lembut, masuk shredding yang ketiga, yaitu menjadi debu. Ini shredding yang ketiga. Nah, bagaimana membuat shreddernya ini supaya efektif? Maka di setiap kepingan itu, ini dilapisi oleh logam yang paling kuat yang bernama intan. Intan ini adalah baja yang paling kuat, sehingga besi, batu-batuan, dan semua benda ini ketika kita digerus, di shredding di dalam mesin ini, maka semua benda itu bisa lembut dan akhirnya bisa menjadi berupa debu. Dan ketika sudah menjadi debu, dikarungin dalam karung-karung tertentu dan bisa dipakai untuk segala keperluan, terutama untuk menjadi bahan urugan, untuk menjadi bahan menahan bendungan-bendungan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya bicara soal sampah, yaitu ada dua bagian besar, yaitu sampah negara yang bentuknya adalah kelakuan orang dan kelakuan-kelakuannya, dan sampah yang kedua adalah yang berbentuk benda yang berupa waste atau rubbish. Nah, hal yang kedua inilah yang saya bahas dalam kesempatan ini, dengan cara bagaimana bahwa sampah ini karena asalnya dari tanah, maka dikembalikan ke tanah dalam bentuk debu. Saya kira itu penjelasan singkat mengenai sampah. Semoga bermanfaat, karena sejak saya kuliah di tahun 70-an, tesis-tesis menangani sampah itu sangat banyak, dan sampai sekarang belum tertangani secara baik dan benar. Kalau saya lihat di negara lain, misalnya di Swiss, itu rakyat itu membeli kantong sampah. Ada kantong sampah yang isinya 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, dan seterusnya. Kemudian setiap pagi, sampah-sampah yang telah terbungkus di plastik itu ditaruh di box sampah rumahnya masing-masing, dan setiap saat petugas sampah negara itu akan memungutnya, dibawa ke sebuah tempat untuk dilakukan proses selanjutnya. Jadi kita harus akui bahwa manajemen sampah ini di Indonesia belum firm, dan ini suatu yang sangat penting, utamanya ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Jadi dengan demikian, kalau menurut saya, Menteri Kehutanan strip lingkungan hidup ini juga harus dipikir ulang. Karena apa? Urusan lingkungan hidup ini bukan urusan yang kecil, dan urusan kehutanan juga bukan urusan yang kecil.
Dan korelasinya itu bahwa lingkungan hidup itu urusannya bukan hanya dengan hutan, dengan laut pun berhubungan, dengan daratan merupakan sampah juga berhubungan. Jadi mengait dengan judul sampah ini juga sekaligus mestinya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini harus dipisah. Yang selama ini bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu disatukan. Saya kira itu penjelasan dari kami. Terima kasih.